azaztu syahadatahum fima ya'lamuna wa aghfiru lahu ma la ya'lamuna. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Tidak sallu dalam bersabda Nabi SAW, dia sallu apabila mereka mensolati ala janazatin, atas jenazah, fa'asau khairan, lalu mereka memuji baik, yaqulu rabbul, maka Allah berfirman, ajaztu syahadatahum bima ya'lamuna, aku telah memperkenankan kesaksian mereka dalam hal yang mereka ketahui, wa aghfiru lahu, dan aku ampuni baginya ma la ya'lamuna, apa yang tidak mereka ketahui. Ya, artinya apabila seorang muslim melaksanakan daripada sholat jenazah, maka memang disunahkan kita ini harus artinya menyebutkan daripada kebaikan itu mayit. Ya, nggak boleh kita menyebutkan daripada kejahatan itu mayit. Ya. Ketika seseorang memuji daripada kebaikan itu mayit, ya Allah ini mayit, ahli ilmu, ya Allah ini mayit, orang soleh, ya Allah ini mayit, sering berjamaah masjid, ya Allah ini mayit, orang yang baik, yang keluar dari mulut orang mukmin, ya orang yang melakukan baik tersebut adalah kalimat-kalimat baik khairat. Ya. Maka Allah berfirman, ya, aku telah memperkenankan kesaksian mereka dalam hal yang mereka tahu. Jadi Allah memperkenalkan, artinya Allah memberikan pahala kepada teman, ya, berkat daripada kesaksian orang-orang yang menyolati mayat tersebut karena daripada menyebut kebaikan tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang mukmin itu dijadikan saksi bagi mayat tersebut berada di bumi. Maka berbeda lagi kalau para malaikat. Kalau malaikat menjadi saksi itu ketika mereka berada di langit, gitu ya. Dan oleh sebab itu tadi, kalau orang baik saksinya banyak di bumi, dia disaksikan sebagai orang baik, di langit juga dia disaksikan menjadi orang baik. Orang baik itu para malaikat yang menyaksikan. Maka jangan kita berpikir ketika kita melakukan perbuatan kemaksiatan, ya cuma kita yang tahu. Padahal Allah sudah memberikan untuk saksi-saksi, ya, terutama manusia. Kedua, tempat yang kita lakukan. Dan yang ketiga, para malaikat juga mengetahui. Yang paling utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah jelas Allah tahu akan pada setiap perbuatan kita. Maka tadi dalam hadis ini bahwa dengan kita menyebut daripada kebaikan si mayit tersebut, ya, maka Allah akan memberikan pahala. Begitu juga Allah akan mengampuni dosa akan daripada si mayit, meskipun tadi itu manusia ya belum mengetahui akan daripada apa yang dia perbuat. Ya. Kalau kita siapapun orangnya, kalau bisa sebutin akan daripada perbuatan yang baik-baik. Ya, jangan kita ingatnya perbuatan yang jelek-jelek. Ya, kasihan baik sendiri. Ikutan, jangan semakin kita membuka aib dia, jangan udah gimana dulu. Kasihan dia. Sebenarnya tetap juga siksa, cuma kita jangan menambah siksa mayit, ya. Gara-gara dengan ucapan kita tuh. Kan dari saksi, ya Rabb dia sering maksiat, ya Rabb dia sering berbohong, ya Rabb dia sering berzina. Jadi tambah tuh akan daripada dia punya siksaan nanti itu. Jadi ya saksiannya, diperkuat lagi dirinya. Kalau kita tahu dia kelakuan yang kurang baik, boleh diam. Iya. Kalau kita tahu dia baik, kita kan tahunya secara zohirnya doang.
Jangan katanya jangan. Yang kita tahu dia orangnya baik, orang sering sholat kok, meskipun kita tahu dia nggak baik semuanya gitu kan. Pasti ada beberapa maksiat itu kan. Sepengetahuan kita aja dia baik, itu kan dia akhir dia baik, gitu ya. Jadi kalau kata-kata gini itu jangan dianggap itu kan. Iya, kalau kita memang tahu perbuatan dia dengan mata kita sendiri, gitu, ngomong di sini, boleh gimana? Nanti orang kan yang nggak tahu juga, kayak ya itu mah sepengetahuan mereka bahwa dia orangnya seperti itu. Nah, kalau kita yang tahu sebenarnya ya udah jangan. Itu. Ya ini maka di dalam pelaksanaan sholat jenazah dengan kita membaca Al-Quran, kemudian membaca sholat pada Nabi, ya maka kemudian setelah itu kita mendoakan sebuah semayit, maka itu menjadikan harapan kepada semayit ada dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bakal semakin banyak orang yang mensolatkan, ya semakin banyak juga daripada ya ampunan yang memberikan kepada kita semayit. Ya. Dengan kita menyolatkan, berarti kan kita meyakini mayit bahwa semua kita orang baik lah. Gitu. Maka itu ya sebenarnya menjadikan penghormatan buat si mayit yang lebih penting daripada mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi maka ucapkanlah yang baik-baik tentang si mayit ini. Kewajiban selama dia masih dikatakan orang Islam secara zahir dan dia juga tidak pernah melakukan perbuatan kemurtadan, tidak mengaku dia bawa kuat agama Islam, meskipun dia paling maksiat, kerja maksiat, kemudian dia sholat, ketika dia mati, tetap jenazahnya kita perlakukan seperti jenazah orang muslim, yaitu disolatkan. Tidak dosa, tidak pahala malahan. Cuma dari itu ya. Kalau seandainya nggak ada yang nyolatin, dosa semua satu kampung. Nah, ya. Jadi kalau ada sih nyolatin. Iya, seandainya gitu. Punya pemahaman dulu semuanya satu kampung, maka sholatin, maka dia satu kampung dosa semuanya. Makanya benar, 2-3 orang nggak ada masalah kalau ini ahli maksiat ya. Ini sekedar memberikan kewajibannya. Oh iya. Kemudian, kalau Rasulullah SAW, "Idza sholaita fala tarzuqanna baina yadayka, wala an yaminika, walakin zuk tilqa'a shimalika in kana fazilan wa illa fatahta qadamaka qadamika yusra wa yubku." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sholaita fala tarzuqanna." Apabila kamu sholat, maka janganlah meludah baina yadaika, ke depanmu atau ke mukamu, walakan yaminika, dan janganlah ke arah kananmu, walakin zutilqa'a shimalika, akan tetapi meludahlah ke arah kirimu, in kana fazilan, jika itu ya jika adalah tempat tersebut kosong, wa idza fatahta qadamaka yusra, kecuali ya kalau tidak ada, berarti kalau ada orangnya maka meludahlah di bawah kaki kirimu, wadluhu, dan menusukkanlah dia. Ya, artinya kalau kita sholat, ya, kemudian pengen menguatkan air lidah, ya, maka jangan berudah ke depan kita, jangan gitu. Ya, jangan ke depan kita. Begitu juga jangan berudah kiri, kanan. Ya. Kenapa nggak boleh kanan? Karena di kanan itu ada malaikat. Kalau depan tadi itu karena jihad kiblat, arahnya kiblat. Masa kita bedain? Karena Ka'bah kita bedain itu namanya perasokan. Begitu juga dengan keberadaan malaikat yang sebelah kanan. Nggak boleh kita di situ. Kenapa? Karena dia tugasnya kan mencatat amal kebaikan. Masa orang yang berusaha kebaikan kita pindahin, itu namanya kurang adab. Nggak boleh sebelah kanan. Ya, kalau untuk berbudak maka diperintahkan sebelah kiri.
badannya ke bawah, tapi sebelah kiri kaki kiri. Nah ini habis itu baru digosok, diinjak begitu. Nah ini kalau sholatnya di dalam masjid ketika di zaman Nabi. Di zaman Nabi masjid ini nggak seperti sekarang yang ada ubin, yang ada marmernya. Kalau zaman Nabi itu tanah dan pasir. Ya, masih kemungkinan masih bisa kita injak maksudnya dengan kaki. Itu artinya dibersihin gitu maksudnya. Ya. Kalau sekarang udah boleh hukumnya haram. Jadi ya karena itu ya bikin kotor, ya bikin jijik daripada orang yang melaksanakan ibadah sholat, gitu ya. Kalau masjidnya udah di marmer yang seperti sekarang ini, nggak boleh. Bahkan kalau itu tadi itu boleh belum disebut kalau memang nggak ada bekas sisa makanan, hanya sekedar kayak minum doang. Tapi kalau ada bekas makanan nggak boleh juga, gitu ya. Meskipun dari masjidnya tanah atau pasir, ya, kalau ada bekas makanan nggak boleh. Yang boleh hanya air minum doang, paling bersih, ya. Nah, apalagi kalau yang udah begini, maka hukumnya haram bekerja sembarangan dalam masjid. Ya. Bagaimana kalau kita pengen tetap mengeluarkan bekas makanan? Berarti kan ada air minum juga, udah kepakaian kita. Kalau ada kantong, kalau ini kita punya nih, sorban duduknya di sini. Nah itu boleh silakan, ya. Di sebelah kiri di sini. Nanti kalau ini kotor, tinggal cuci, ya. Kan ludah itu nggak najis, cuma jijik saja. Berbeda memang air limbun kalau berasal dari perut itu bisa najis. Nah, tapi kalau dia dalam keadaan seperti ini, ya maka keluar dari udara itu nggak najis, cuma kotor doang jijiknya. Jadi ya kita ketika di dalam yang sholat kalau ingin berudah dari ada orang berudah sembarangan itu namanya dia taat menyakiti orang tersebut. Orang juga lain yang masuk terkina jadinya. Kalau Rasulullah SAW ija shalaita subha fakul qabla an yata'ammi tukallaman ahada minan nasi Allahumma ajirni minan nari sab'an maratin fa innaka in mutta min yawmika dzalika katamu laka jawaban minan nari wa ija shalaita maghriba fakul qabla an tukallima ahadan minan nasi Allahumma ajirni minan nari sab'an maratin fa innaka in mutta min lailatika kata Allah laka jiwaran minan nari. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika shalaita subha, apabila kamu sholat subuh, fakul maka katakanlah qabla an tukallima sebelum kamu berbicara, qabla an tukallima ahadan sebelum kamu berbicara kepada seseorang minan nasi dari manusia. Allahumma ajirni minan nari." Kalimatnya Allahumma ajirni minan nari, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka sampai malatin 7 kali. Fa innaka in mutta min yaumika, maka sesungguhnya jika engkau mati pada hari itu, dzalika kata Allah laka jiwaran minan nari, Allah telah mencatat bagimu keselamatan dari neraka. Wa inna sholata dan apabila engkau sholat maghrib, fakul maka katakanlah qabla an tukallimu ahadan minan nasi sebelum engkau berbicara kepada seseorang dari manusia, Allahumma ajirni minan nari sab'an maratin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka 7 kali. Fa innaka in mutta min lailatika, maka jika engkau mati pada malam itu, kata Allah laka jiwaran minan nari, Allah telah mencatat bagimu keselamatan dari neraka. Artinya ini salah satu amalan yang kita selesai melaksanakan sholat, ya, terutama pada sholat subuh dan sholat maghrib. Ya. Dengan syarat nih kita mengucapkan kalimat tersebut sebelum kita berbicara kepada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum ini adalah kalimatnya, ya. Alhamdulillah, ya benar itu. La ilaha illallah syarikalah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu. Dan itu sebanyak 10 kali. Itu di dalam kitab Filsuf juga dijelaskan 10 kali faedahnya apa. Setelah itu 10 kali selesai, baru baca ini Allahumma anjirni minan nar. Beda dengan doa atau beda dengan doa kunut. Harus Allahumma inna dan amin. Nah, kalau ini Allah ajirni, berusaha mengajirna, emang diaminin. Kita masing-masing imam Allah ajirni binanna, Allah ajirni binanna sebanyak juta. Makmumnya cuma sekedar amin. Nggak ajirna gitu. Jadi kembali pada masing-masing perorangan. Ya, imam ajirni binanna, makmum itu juga sebanyak 7 kali. Nah, kita dapat dalilnya nih. Ya, sholat subuh, setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Kalau kita baca Allahumma binanna pada sholat subuh, kemudian kalau kita mati pada hari itu, maka Allah sudah mencatat kita. Katabat Allah sudah mencatat kita orang yang selamat daripada api neraka jahanam. Kalau kita baca setelah subuh, kalau setelah maghrib, kemudian mati pada malam tersebut, maka Allah sudah mencatat kita sebagai orang yang telah selamat dari api neraka jahanam. Ya, jadi ya, tinggal kita amalin daripada hadis yang Nabi utarakan pada malam ini, ya. Jadi jangan diterima dari amalin. Kalau imamnya dia baca, kita baca sendiri dan apa Allah jinna, gitu, ya. Kalau imamnya lupa mungkin, ya. Bagi khusus itu pada sholat subuh, pada subuh dan sholat maghrib. Namanya wirid-wiridan. Kalau wirid, meskipun dia bentuknya seperti Allahumma berdoa, itu usah. Baru doa. Nah, baru ini minta tangan nih, angkat tangan. Kalau ini dari Nabi, seperti ini dari Allah dosa kan, dosa kan ini Allah mana salah, mengingat dosa. Dan dia Allah majirni, tidak pernah baca Allah majirna. Yang tadi juga faedahnya beda lagi tuh. Yang tadi kan dari atas dari bawah, yang sebelum majirna. Ini beda lagi fadilahnya, ini memang bisa-bisa. Kalau lihat itu beda lagi fadilahnya. Nah, jadi kan bisa-bisa. Iya. Jadi dia Allah majini binanna sebanyak 7 kali. Itu kan Allah binanna, Allah binanna, Allah binanna, selesai. Kalau Allah pada salam, demikian salam. Ya, berarti daripada ini setelah bagi daripada sunnah setelah sholat wiridnya. Ada teman tata cara Nabi, ya nggak ada. Nabi hanya mengajarkan Nabi untuk berdoa. Boleh nggak membaca? Nggak ada riwayat Nabi ketika itu ini kalimat ini. Iya. Kalau kita kan membacakan itu harus ya. Kalau bisa sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, ya. Ya silakan saja kalau mau tangan baik ini. Kalau kita masuk kurang juga, pakai bahasa kita, bahasa Indonesia, ya. Tidak ada masalah. Kalau tidak apa-apa, pakai bahasa kita juga tidak ada masalah. Ya. Kita pakai bahasa campur, Indonesia tidak ada masalah. Baca Quran begitu juga, yang pendek-pendek banyak.